Good morning, sekarang tanggal 18 Desember. Kemarin 17 Desember, seminggu sebelum malam Natal, jam 10 pagi saya dapat berita bahwa anjing kesayangan kami namanya Bagus, Kovadex Rex. Tapi nama panggilan dia di keluarga adalah Troy Budi Prakoso. Troy ini anjing Rottweiler yang dibeli suami saya sekitar 10 tahun yang lalu. Kenapa dipilih? Karena dia paling cakep katanya. Jadi kepalanya besar gitu, gantengnya luar biasa. Pas udah gede ternyata dia salah satu anjing yang kesalahan breed, kesalahan gene, whatever, sampai bulunya tuh bulu gondrong. Kalau Rottweiler kan biasanya bulunya kan pada pendek-pendek cakep gitu, dan terus itu gondrong. Aku baca sebenarnya kalau di entah di Jerman entah di mana tempat anjing itu berada, yang pada bulu gondrong ini tuh suka dimatiin, putus slip, karena dianggap sebagai kesalahan jin. Tapi kami mencintai Troy justru karena dia salah, karena dia lucu. Troy ini Rottweiler, dulu suamiku beli kan karena propaganda Rottweiler adalah anjing yang sangat galak, giginya banyak, serem gitu. Tapi dalam kenyataannya Troy adalah anjing yang paling baik hati dan super silly. Jadi kalau suamiku bercanda, kalau aku lagi diem, tahu-tahu aku dihoyok. Wah, Troy marahnya luar biasa. Suamiku dimarahin sama Troy. Nggak boleh ganggu ibu. Tapi kalau dibalik, kalau suamiku diem, aku yang gangguin suamiku tuh hoyok gitu. Tetap yang dimarahin suamiku. So Troy itu, yang katanya silly, dia tahu persis bahwa laki-laki tidak boleh menyakiti perempuan. Jadi kalau perempuan hoyok-hoyok laki-laki, tetap aja yang salah laki-lakinya. So he is a perfect gentleman. He's a perfect gentleman. Troy itu anjing kesayangan anakku yang besar, Baga. Dan benar orang bilang bahwa anjing itu akan makin menyerupai dengan tuannya yang paling disayangi. Dari beberapa anjing yang kami punya, sekarang ada 7, berkurang 1 Troy ya. Dulu sempat ada 23 biji gitu. Troy itu yang paling mirip sama Baga kelakuannya. Very gentle, very baik hati, gak bisa nyakitin hati orang. Tapi juga moody. Nah kalau moodinya itu sama kayak Baga. Kalau lagi jengkel ya diem, cemberut, kepala ditaruh, gak mau ngomong. Lucu banget. Tapi dia adalah orang yang paling baik hati. Baga itu adalah orang yang paling gak tegaan, paling lembut hati. Sama kayak Troy. Troy itu mau diminta apa juga akan mendekat. Dia gak akan mau nyakitin orang. Mbak Diah pernah diganggu sama Pak Mardimin. Ya Pak Mardimin digigit pantatnya. Pak Mardimin itu satpam sekolah. So, apa yang kami pelajari dari kehilangan seekor Troy? Pertama, Troy adalah cara Tuhan memberi kebahagiaan pada sebuah keluarga. Ada orang mengatakan anjing itu haram, anjing itu najis. Saya punya sahabat Muslim yang sangat taat, sahabat hati kami sekeluarga. Dan dia mengatakan haram kalau dimakan, kan nggak dimakan. Najis itu bisa dicuci karena kotor. Saya menghormati kepercayaan itu. Saya nggak tahu mana yang benar dan salah karena saya tidak tahu. Tapi saya melihat dari cara pandang sahabat kami ini melihat makhluk Tuhan sebagai sesama, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, dan kami belajar sekali. Kedua, belajar dari Troy adalah tentang bagaimana cinta setulus hati. Tidak ada yang anjing lebih cintai dibanding tuannya. Mereka bahkan mencintai tuannya lebih daripada diri sendiri. Manusia aja tidak mampu seperti itu. Kehilangan Troy di seminggu sebelum Natal membuat kami percaya bahwa keluarga kami adalah bagian dari Natal. Karena Troy mewakili keluarga Budi Prakoso untuk merayakan Natal di surga. Dan itu indah adanya. Tiba-tiba terngiang-ngiang juga ya di kepala saya sejak kemarin. Troy itu mengajarkan tentang menjaga nama baik. Nggak ngerti kenapa itu ada aja di kepala saya. Percaya nggak? Setiap kali kita punya
binatang peliharaan, pasti kan kita bisa mengatakan, oh dia karakternya begini, dia karakternya begitu. Kami punya beberapa anjing, karakternya beda-beda. Kalau Daisy, anjing kesayangan ini, ya kayak itu. Kalau Mangkel, dia nggak nyakitin diri sendiri. Dia demonya dengan pipis di mana-mana, pup di mana-mana, gigitin korden tuh demo kalau dia nggak terima. Tapi dia adalah anjing yang sangat disiplin, persis kayak ini. Kalau Troy kayak Bagah, kalau Mangkel nyakitin diri sendiri. Aduh. Sementara kalau Morris kayak suamiku, semua ya digonggongin, ya emang kayak gitu itu. Ya itu memang untuk karakter. Jadi kita pun berkaca pada God's creatures yang kita amat cintai dan ternyata ada. Tapi Troy itu mengajarkan tentang nama baik. Troy itu demikian populer di sosial media kami sekeluarga karena kami paling sering masang Troy. Bahkan di foto keluarga, di antara berbagai anjing yang ada itu cuma fotonya Troy. Nggak tahu kenapa, kemarin mau coba untuk foto keluarga rame-rame susah karena si anjing-anjing kecil ini pada ribut aja, susah banget gitu. Dan Troy itu ribut aja sama Charlie. Karena Charlie songong sih, Troy sebel nggak suka sama orang songong. Tapi nama yang Troy tinggalkan adalah nama baik loh. Tidak pernah ada cerita buruk tentang Troy kecuali his silliness. Dan silly is even cute. So, bahkan binatang sekalipun berupaya untuk menjaga sikapnya. Karena mereka juga meninggalkan nama baik. Jadi, istilah orang mati meninggalkan nama, gajah mati meninggalkan gading, stuff like that, nggak cuma gajah. Semua makhluk akan seperti itu. Okay, so this video is made as tribute to Troy Budi Prakoso, aka Quo Vadis Rex, nama yang sangat kami cintai. The whole family has been crying, except me. Nggak ngerti kenapa aku nggak bisa nangis, mungkin karena at least one of us has to stand up and not breaking down. But it doesn't mean I don't love him any less. So, be good in heaven, Troy. Be good in heaven. We love you.